Pemerintah Negeri Pelau bentuk tim relawan siaga COVID-19. Pemerintah Negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haruku mengambil langkah inisiatif dengan membentuk tim relawan siaga COVID-19 dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Negeri Pelau. Sekretaris Desa Pelau M. Alilatukonsina yang juga adalah Ketua Tim Satgas COVID Desa Pelau kepada tim DMS Media Group menjelaskan, pembentukan tim relawan berdasarkan SK Kepala Pemerintah Negeri Pelau yang beranggotakan 59 orang dari unsur pemerintah negeri, kepala dusun dan sandiri negeri, pemuda-pemudi, petugas kesehatan dari Puskesmas dan didukung Babinsa dan Babin Kamtibmas termasuk anggota Satgas BKO yang tengah menjalankan tugas di Negeri Pelau. Dikatakannya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tim relawan di lapangan, pemerintah Negeri Pelau mengalokasikan anggaran yang diambil dari dana desa tahun anggaran 2020 sebesar 10% untuk kebutuhan operasional dan pembelian peralatan yang terkait langsung dengan penanganan COVID-19. Diakuinya wilayah Negeri Pelau merupakan salah satu wilayah yang cukup luas. Untuk itu lewat tim relawan membentuk 3 posko siaga COVID-19 yang ditempatkan pada 3 pintu masuk masing-masing, pintu masuk Pelabuhan Namalatu Pelau, pintu masuk wilayah barat sekitar lokasi Puskesmas, dan wilayah timur di seputaran daerah Batu Gajah. Selain membentuk 3 posko siaga COVID-19, pihak pemerintah negeri juga telah menyiapkan 2 posko sebagai lokasi karantina guna mengantisipasi warga yang kembali dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Ambon, di mana mereka yang baru kembali dari luar akan langsung dikarantina selama 14 hari. Terkait dengan penanganan penyebaran COVID-19, pemerintah negeri Pelau telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain dengan pembentukan tim relawan siaga COVID-19 di negeri Pelau. Tim relawan ini di-SK-kan oleh Kepala Pemerintah Negeri start tanggal 30 Maret 2020 dengan beranggotakan 59 anggota tim relawan. Nah, dalam rangka mendukung operasional tim relawan ini, pemerintah negeri menganggarkan melalui dana desa dengan besarannya kurang lebih 10% dari dana desa 2020 yang kemudian anggaran itu diperuntukkan untuk belanja berbagai peralatan kebutuhan terkait dengan penanganan COVID-19. Sementara itu, Nursum Tuan Kota, Ketua Tim Relawan Mata Siri Desa Pelau saat diwawancarai tim DMS Media Group menuturkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh tim relawan sesuai arahan dari pemerintah negeri Pelau, diantaranya melakukan pendataan setiap warga yang datang dari luar, mengukur suhu tubuh, serta melakukan penyemprotan. Di mana setiap para pendatang dari luar, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi, langsung menjalani karantina pada posko yang telah disiapkan oleh tim relawan. Saat ini sebanyak 24 orang tengah menjalani karantina pada pos karantina 1 dan pada pos karantina 2 terdapat 10 warga yang menjalani karantina dengan jumlah keseluruhan sebanyak 34 orang yang sementara menjalani karantina di negeri Pelau. Ya, sebagian besar warga yang kemudian kami tampung di posko karantina 1 dan 2 adalah warga yang datangnya dari Pulau Jawa. Lebih banyak itu dari Jakarta yang menggunakan kapal laut karena mereka melalui beberapa daerah transmisi, misalkan Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, dan Ambon. Dan itu dikarantinakan hingga hari ini. Kendala-kendala posko sendiri apa saja? Ya, untuk kendala posko, untuk di posko karantina sendiri, untuk sampai pada saat ini kendalanya mulai menipis. Awalnya saja yang kami temukan kendala, mungkin karena dipengaruhi oleh psikologi para orang-orang yang akan dikarantina. Tapi hingga saat ini itu mulai menurun kendala mereka, mungkin karena mereka menginginkan untuk pulang ke rumah, tapi sesuai dengan prosedur yang ada, mereka tetap harus dikarantinakan hingga waktu yang kemudian sudah ditetapkan sesuai dengan prosedur. Lebih lanjut dikatakannya kepada mereka yang menjalani karantina, tim relawan rutin setiap hari melakukan pemeriksaan kesehatan, senam bersama, serta pemberian vitamin dan makanan. Sementara jika ditemukan ada gejala dari warga yang dikarantina memiliki gangguan kesehatan, maka akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ke puskesmas. Ia berharap dengan dibentuknya posko pada pintu-pintu masuk negeri Pelau, maka setiap warga yang datang dari luar dapat dikontrol dan bisa
bisa langsung menjalani karantina untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 di wilayah negeri Pelau.